warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dunia. Pagi Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini pasca observasi didampingi dengan pengajar praktik ya Bu ya. Ini Ibu pengajar praktik di BP Angkatan 7, Ibu Anis. Assalamualaikum Bu Anis. Ya. Baik Dunia, kita lanjutkan lagi untuk berbincang-bincang terkait pasca observasi setelah kita melakukan kegiatan observasi kemarin ya Bu ya. Iya. Sekarang Dunia coba ceritakan atau merefleksikan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin ketika kegiatan observasi. Kegiatannya refleksi ya Bu ya. Iya. Pada anak-anak pada saat saya akan memberikan atau mengajar itu tadi yang saya berikan kepada anak-anak. Sebelumnya saya itu memberi tugas atau PR ya, untuk dikerjakan di rumah, dan itu bisa ditanyakan dengan orang tuanya apabila anak-anak merasa kesulitan. Karena apa? Saya di sini mengajak kolaborasi dengan orang tua, karena ini merupakan keluh kesah dari orang tua. Anak-anak saya kasih PR, contohnya apa yang kamu makan tadi malam, jenis makanan. Di sini anak-anak akan menyebutkan, seumpama pecel atau bakso itu. Terus besoknya anak-anak masuk. Di sini saya adakan refleksi, untuk refleksi ya Bu. Ini untuk bahan refleksi. Terus sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, anak-anak saya tanya bagaimana kabarnya, terus ya pertanyaan pemantik, terus bagaimana suasana hatinya, terus berangkat sekolah tadi bagaimana. Di situ kemudian saya ajak untuk mengarah ke PR-nya tadi. Di sini anak-anak sebelum saya minta maju satu persatu, saya cek apakah dikerjakan atau enggak, atau bagaimana, atau merasa kesulitan. Terkadang orang tuanya ada yang sibuk, sehingga mereka kesulitan untuk mengerjakan PR-nya. Apabila sudah selesai dan sudah siap, saya minta maju satu persatu. Di sini anak-anak akan menceritakan atau menyebutkan makanan apa yang semalam dia makan, dibantu atau tidak sama orang tua. Di sini anak-anak juga menyebutkannya, atau saya minta dia di rumah bermain apa, seperti bola, itu kan benda ya, bola. Nah, mereka menyebutkan dengan menirukan gerak bibir, dan itu dengan menggunakan bahasa isyarat. Anak-anak menceritakan, oh saya di rumah tadi makan pecel atau rawon, terus atau bermain bola, bermain bulu tangkis, atau bermain lempar apa? Kelereng. Di situ anak-anak bisa menirukan satu kata, seperti bola, bola. Di situ saya juga
menghadap anak-anak kita saling berhadapan. Ya seperti saya sama ibu. Iya. Terus anak memperhatikan gerak bibir saya. Kemudian anak itu menirukan bola, bola. Di situ saya akan ngecek atau anak-anak saya suruh memegang leher saya. Bagaimana bunyi B atau B, tangannya punggung tangan. Iya. Saya hadapkan ke bibir ini. Bo, bola, la. Itu bagaimana? Oke. Terus di situ anak-anak juga setelah dia bisa menirukan dengan gaya bibir, mereka juga menggunakan bahasa isyarat. Ya. Terus terkadang anak-anak juga menuliskan bagaimana apa saja huruf pada benda tersebut. Berarti itu refleksi pembelajaran dari kegiatan observasi kemarin ya Bu ya. Jenengan pada saat mengajar ini untuk meningkatkan kemampuan anak dalam meningkatkan kosakata tersebut dengan memberikan tugas atau PR. Ya. Selanjutnya Bunia juga melakukan kolaborasi dengan orang tua. Ya. Terus dari hasil tersebut, apakah Bunia sudah melakukan komunikasi dengan orang tua terkait pembelajaran yang Jenengan lakukan pada anak-anak? Sudah. Kan sebelumnya saya juga, ini kan kebetulan saya sendiri punya pikiran atau konsep seperti itu. Kemudian wali murid itu ada yang datang ke saya. Dia itu merasa kesulitan dalam berkomunikasi dengan anaknya. Karena apa yang diperoleh anak di sekolah dengan dia orang tua menyampaikan ke anak itu beda. Sehingga orang tua sendiri juga merasa kesulitan, anak juga merasa kesulitan. Di sini kemudian orang tua datang, saya sebagai gurunya curhat seperti itu ya Bu ya. Orang tua menceritakan bagaimana dia merasa kebingungan, bagaimana dia menyampaikan dengan anaknya, bagaimana dia mengajarkan atau mengulang kembali pembelajaran yang ada di sekolah untuk mengajari anak-anak mereka di rumah. Nah di situ kemudian saya berbincang sama orang tua. Oh kalau seperti itu saya punya rencana seperti ini. Dan kebetulan kemarin kita juga, ya Bu, kita berdua diskusi ya Bu ya. Iya, berdiskusi. Terus dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, yang pertama tadi meningkatkan komunikasi anak, terus yang kedua kolaborasi, apakah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Ada Bu. Iya. Yang perlu ditingkatkan, baik untuk pertama saya sendiri ya Bu ya. Saya lebih aktif untuk memperhatikan apa kebutuhan anak didik saya, apa yang dia butuhkan, terus kelemahan dia di mana, terus dia merasa kesulitannya di mana. Seperti itu Bu, saya harus aktif ya untuk mencari tahu bagaimana anak, ya bagaimana permasalahan atau apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Kemudian untuk anak dia lebih semangat.
untuk apa yang dia biasanya ada anak kan cuek, Iya. alah gitu aja kok gini. Nah, mereka didorong untuk lebih semangat. Terus untuk orang tua juga seperti itu, lebih memperhatikan anaknya, lebih memperhatikan dalam hal dia, kebutuhan dia apa, terus bagaimana dia akan diberi pembelajaran, ya, seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi Bu Mia untuk meningkatkannya, Bu Mia perlu aktif lagi sehingga dapat mengetahui kebutuhan anak didik. Terus Bu Mia juga meminta anak-anak yang terkesan cuek dan orang tua lebih memperhatikan dia. Terus langkah selanjutnya, apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi ketika ada anak yang cuek, terus orang tua yang kurang memperhatikan? Itu tindak lanjut yang akan Ibu lakukan itu seperti apa sehingga pembelajaran yang akan dilakukan itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan? Ini Bu ya, untuk yang saya kedepannya akan saya tingkatkan lagi atau apa itu tadi ya Bu ya, tindak lanjut. Di sini saya akan membangun komunikasi yang lebih, atau ada orang tua yang terkadang tidak punya ponsel ya Bu. Di sini kita menggunakan untuk komunikasi itu menggunakan buku penghubung. Ya, buku penghubung. Di situ saya akan menuliskan atau menanyakan bagaimana anak di rumah. Terus kalau anak sudah ada PR, ada itu apa yang perlu disampaikan kepada saya sehingga saya bisa mencari tahu atau bisa menggali informasi tersebut dari orang tua. Berarti yang akan Ibu lakukan untuk tindak lanjutnya yaitu Ibu akan menggunakan komunikasi melalui buku penghubung ya Bu ya. Jadi nanti buku penghubungnya itu akan disampaikan kepada siswa ke orang tua. Seperti itu ya Bu ya. Terus apa yang akan Ibu lakukan agar tetap dalam kondisi presence? Presence ini kehadiran penuh ya Bu ya. Ibu ini jadi tetap semangat agar terus membangkitkan semangat Ibu ini loh. Apa yang akan Ibu lakukan sehingga Ibu tetap termotivasi dalam mengajar, itu apa yang Ibu lakukan? Di sini agar saya lebih termotivasi ya Bu ya, saya akan mengajak guru-guru yang lain untuk berkolaborasi. Terus kepala sekolah, di situ saya minta kepala sekolah atau kepada ibu juga untuk memberi motivasi saya dengan cara saya akan sharing atau berdiskusi tentang apabila saya menemukan permasalahan. Di sini bisa saya diskusikan dengan ibu maupun kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat seperti itu Bu. Ya, berarti untuk tetap Ibu tetap termotivasi dengan kehadiran penuh dalam mengajar, Ibu akan melakukan sebuah kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, dengan kepala sekolah dan dengan pihak-pihak yang terkait ya Bu, agar pembelajarannya lebih berpihak pada murid ya Bu ya. Terus sebelum ini yang terakhir ya Bu, apakah Ibu mempunyai sebuah komitmen agar tindak lanjut yang Ibu lakukan, yang Ibu harapkan bisa tercapai? Komitmennya seperti apa ya Bu ya? Komitmen saya di sini, saya akan mengajak orang tua atau wali murid dan teman-teman untuk lebih aktif dalam memberi pelayanan kepada anak-anak atau belajar yang berpusat pada anak didik. Seperti itu Bu. Jadi anak-anak akan lebih semangat ya apabila mereka tidak hadir. Kita rajin untuk menanyakan kepada
orang tua. Kita sebagai guru jangan hanya dia, jangan atau tidak menghiraukan apakah anak ini tidak masuk atau gimana, sudahlah terserah. Tidak seperti itu, Bu. Nanti kita bisa meningkatkannya dengan tindak lanjut, yaitu menanyakan kabarnya, terus kenapa dia tidak masuk, apa ada kendala dari anak maupun orang tua sehingga mereka tidak hadir. Di situ orang tua akan merasa lebih senang, lebih diperhatikan. Kenapa? Oh, sampai segitunya. Berarti ada rasa senang, rasa bangga. Berarti anak saya diperhatikan, sehingga tidak masuk sehari saja ditanyakan. Terus kenapa apabila sakit di kelas, kita sebagai guru memberi kabar pada orang tua, kenapa dia terus makan apa sebelumnya sampai anak bisa seperti ini atau gimana gitu, Bu, ya, sehingga merasa nyaman. Ya, merasa nyaman, dan anak termotivasi untuk belajar. Berarti komitmen jenengan untuk pembelajaran yang berpihak pada murid yaitu lebih aktif dan berkolaborasi dengan orang tua dan guru dan pihak-pihak yang terkait, ya, Bu, sehingga pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu Mia untuk pasca observasi hari ini. Mudah-mudahan Bu Mia dalam mengajar kedepannya akan lebih meningkat lagi dan lebih berpihak pada murid sehingga pembelajaran bisa sesuai dengan tujuan yang kita inginkan bersama. Merdeka belajar, ya, Bu, ya. Terima kasih sebelumnya, Bu, ya, karena jenengan juga saya termotivasi dan jenengan juga memberi saran yang terbaik setelah kita berdiskusi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.